Oke, Bapak selamat siang. Ya, selamat siang. Ini saya di sini mohon izin waktunya sebentar untuk melakukan sedikit interview terkait dengan perkenalan diri sama keluarga. Boleh minta waktunya, Bapak? Ya, boleh, silakan. Oke, untuk awalnya silahkan Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu. Ya, oke. Ya, perkenalkan, nama saya Jati Kristianta. Saya biasa dipanggil Pak Jati. Saya mengajar di SD Negeri Sedayu 1 untuk mata pelajaran PJOK. Kira-kira Bapak udah berapa lama ya ngajar di SD itu? Saya mengajar di SD Negeri Sedayu 1 mulai per bulan Maret tahun 2019, sudah sekitar 5 tahun lebih 3 bulan. Oh, terus kalau alamatnya apa itu deket sama sekolahnya yang Bapak ajar itu apa gimana ya? Ya, kalau tempat tinggal saya lahir di Grogol 7, Rantis Kretek Bantul. Saya tinggal di sana, namun di sini saya tinggal mengontrak di Sorogenen, Menayu, Muntilan. Sama siapa Pak di situ? Saya mengontrak sendiri, kebetulan saya belum berkeluarga, jadi masih single. Oke, masih single ya Pak. Terus apa ya kira-kira untuk keluarga bisa ceritakan sedikit misalkan anak keberapa, berapa saudara gitu. Oke, ya saya untuk keluarga saya dua bersaudara, saya anak bungsu, kakak saya uh, lahir tahun 90. Sebelumnya saya lahir tahun 96, 1996. Untuk kakak saya lahir 1990, jadi selisih 6 tahun. Kemudian kakak saya sudah menikah, sudah dikaruniai satu anak. Sekarang bekerja di Depok, Jawa Barat. Kemudian untuk istri kakak saya tinggal di rumah di Grogol 7, Parantis Kretek Bantul. Kemudian kemudian untuk orang tua saya juga tinggal di sana. Kalau mau kenal ibu saya, nama ibu saya yaitu Rumyati, nama ayah saya Suryanta. Oke ya Pak, lanjut. Tadi kan udah diceritain ya terkait dengan profesinya. Mungkin bisa diceritakan sedikit di sini untuk kegiatan-kegiatan yang Bapak lakukan untuk mengisi waktu luangnya gitu. Untuk mengisi waktu luang, ya, untuk mengisi waktu luang, karena pekerjaan saya mengajar di SD Sedayu 1 mulai dari pukul 7, kemudian selesai dari sini pukul setengah 3. Setelah itu baru saya pulang. Saya sampai di rumah mungkin sekitar jam 3. Nah, kemudian saya untuk mengisi waktu luang biasa saya isi dengan berolahraga. Untuk kegiatan sehari-hari yang biasa olahraga saya lakukan yaitu seperti sepak bola, badminton, jogging. Kemudian kadang-kadang saya juga fitness di gym Bulon. Kemudian saya juga ada pekerjaan sampingan. Mungkin ketika ketika maghrib, mungkin setelah maghrib saya mengirim paket karena saya berjualan online. Jadi kegiatan saya setelah maghrib itu packing, kemudian mengirim paket, kemudian ya malamnya baru saya istirahat, saya selesai. Mungkin itu untuk waktu luang saya dari sore sampai malam hari. Oke, banyak ya ternyata kegiatannya. Kayak Anda ternyata super sibuk sekali ya Pak ya. Eh, Mungkin itu kan tadi udah diceritain ya, nih Bapak itu selain ngajar juga jualan. Nah itu jualannya tadi kan bilang online. Itu onlinenya gimana ya maksudnya? Mungkin bisa dijelaskan lewat aplikasi kah atau apa gitu? Oh ya, untuk jualan saya menjual paket, ya, saya menjual pakaian jadi seperti kaos, jaket, kemeja, dan banyak lagi. Jadi itu untuk pemasarannya saya masarkan ya secara online. Saya posting di segala tempat, di marketplace online seperti di Tokopedia, di Shopee. Kemudian juga saya posting di Facebook, di TikTok, di Instagram, ya, dan sebagainya. Karena secara online, jadi saya tidak menjaga toko. Kesibukan saya hanya mungkin packing kemudian mengirim pesanan. Nah, mungkin seperti itu. Itu dilakukan sendiri atau bersama apa partnernya? Ya, untuk awalnya saya bersama teman saya, tapi akhir-akhir ini mungkin baru minggu-minggu ini saya melakukan sendiri karena teman saya ada kesibukan. Partner saya sedang mempersiapkan diri untuk
untuk menikah, untuk pernikahan. Jadi ya saya melakukan ini sementara sendiri dulu. Mungkin kedepannya jika memungkinkan ya baru mencari partner lagi. Oh gitu. Eh, apa ya? Kembali ke topik keluarga tadi. Oh iya. Oh, itu kan tadi Bapak juga bilang kalau Bapak tuh suka olahraga ya. Itu alasannya karena memang suka atau karena profesi Bapak sebagai guru olahraga? Ya, saya suka olahraga karena memang mungkin ya dari kecil ya saya sudah hobi olahraga. Saya suka sepak bola, suka lari dan sebagainya. Nah itu udah hobi dari kecil hingga sekarang masih membekas. Jadi masih saya lakukan rutin. Saya menjaga kesehatan saya, menjaga tubuh saya agar tetap sehat. Saya juga karena saya menjaga tubuh saya, jadi saya tidak merokok, saya tidak minuman keras, saya tidak narkoba. Nah itu juga mungkin bisa dipraktekkan oleh teman-teman. Mungkin jika mau hidup sehat ya bisa dilakukan seperti itu, jauhi rokok, jauhi minuman keras, narkoba apalagi, agar tubuh tetap sehat, bugar seperti saya. Oh gitu ya Pak ya. Wow, sangat motivasinya sangat bermanfaat sekali. Nah itu kan Bapak sangat maintain menjaga kesehatannya. Itu tuh memang dari diri atau ada dorongan dari orang lain, mungkin disuruh siapa gitu? Ya itu tentu dari diri sendiri ya, karena memang saya tadi udah menjelaskan karena saya memang dari kecil sudah hobi olahraga, kemudian ada kesadaran diri. Nah saya paham bahwa memang tubuh sehat itu ya dari dalam diri. Jadi untuk saya olahraga, saya menjauhi larangan tadi, ya itu memang dorongan dari diri saya sendiri. Ya mungkin kalau orang lain malah justru circle saya, teman-teman saya malah justru mungkin yang teman-teman merokok malah mengajak merokok dan sebagainya. Tapi ya karena ini dari dalam diri sendiri, ya tentu saya selalu say no ketika untuk ditawari seperti itu. Mungkin itu. Nah itu olahraganya sendiri atau gimana nih? Soalnya kan tadi yang dibilang kalau teman-temannya malah sok ngajakin gaya hidup nggak sehat ya. Jadi olahraganya sendiri, sepak bolanya sendiri gitu. Oh ya, terima kasih ya. Mungkin tadi saya belum jelaskan ya, karena circle saya cukup luas ya. Jadi saya punya ada teman di kampung. Ya di kampung itu kan rata-rata temennya ya banyak yang merokok, banyak minuman keras. Tapi saya tetap tidak terpengaruh. Kemudian kalau olahraga, ya tentu saya ada circle sendiri. Jadi sepak bola ada komunitas sendiri, badminton ada sendiri. Kemudian kalau jogging baru biasa saya lakukan sendiri, karena ya kalau mengajak teman mungkin nanti malah tidak kelakon. Makanya untuk jogging ya saya lakukan sendiri ketika sore hari. Biasanya sore hari ketika pulang mengajar. Kadang juga kalau mungkin akhir pekan saya lakukan pagi hari. Nah jadi aktivitas saya untuk berolahraga ya hampir setiap hari selalu, ya meskipun tidak terlalu berat semua, tapi ya hampir setiap hari saya selalu berolahraga. Oke, ini kan Bapak bilang ya kalau Bapak itu berolahraga. Nah makanya kan hobinya juga yang berkaitan dengan olahraga. Mungkin ada hobi lain yang selain itu nggak Pak? Untuk hobi lain mungkin saya juga ya, kalau tadi juga saya belum jelaskan ya, mungkin kalau malam hari ya saya juga suka membaca. Jadi mungkin kalau ada novel-novel itu ya saya suka baca novel. Jenis novel yang apa Pak yang dibaca? Mungkin bisa kayak apa novel yang oh iya, maaf saya kalau novel saya maksudnya bacanya komik. Saya baca manga. Itu yang bisa direkomendasiin ke orang lain gitu. Yeah. Oke, ya kalau manga itu komik Jepang ya, jadi tentang figur Jepangan, fantasi Jepang. Untuk animasi yang saat ini masih saya baca yaitu mungkin udah tamat ya sekarang, udah selesai. Jadi untuk sekarang saya udah berhenti dulu. Sementara ini saya berhenti. Untuk komik-komik yang saya baca yaitu ada mungkin nggak terlalu terkenal tapi bagus, Naruto pasti nggak tahu. Kemudian ada lagi One Piece, pasti nggak tahu juga. Nah, itu sebenarnya kurang populer tapi saya suka. Kemudian ada lagi Bleach dan sebagainya. Ya. Karena saya generasi 90-an, jadi ya komik itu yang masih membekas. Selain komik nggak ada ya Pak yang dibaca lainnya? Ada. Ya saya selalu membaca tentang mungkin tips-tips
berolahraga seperti mungkin strategi sepak bola, futsal dan sebagainya. Itu saya selalu kembangkan untuk potensi saya, sehingga untuk kedepannya ketika saya mendapatkan peran untuk melatih ataupun apa, nah jadi saya selalu siap. Oke, udah ya. Ini kan tentang diri. Bapak kayaknya udah cukup apa ya, tergali. Nah, mungkin bisa diceritain tadi kan keluarga baru sekedar nama. Nah, mungkin bisa diceritain profesinya apa ibunya misalkan, atau hal-hal yang sering dilakuin ibunya untuk mengisi waktu luang atau kegiatan yang biasa kalian lakukan bersama gitu. Oh iya, terima kasih. Mungkin kegiatan bersama ya, kegiatan bersama saat ini karena saya berada tinggal di Muntilan dan orang tua saya tinggal di Bantul, jadi mungkin untuk waktu keluarga family time mungkin sudah agak berkurang ya. Makanya ketika kumpul bersama ya kami mungkin hanya di rumah bercengkrama, kemudian makan bersama, ngobrol bersama. Jadi kalau untuk keluar bersama, aktivitas keluar bersama mungkin jarang kami lakukan, ya hanya kita bersama hanya ketika di rumah. Nah, kemudian untuk kesibukan orang tua saya, untuk ayah saya pekerjaannya sebagai saat ini sebagai kepala Rumah tangga. bukan kepala dusun. Kepala dusun di desa di dusun Grogol 7 Parangtritis Kretek Bantul. RT RW. Nah, itu untuk ayah saya menjabat seperti itu, bekerja seperti itu, sorry. Kemudian untuk ibu saya, ibu rumah tangga, untuk kesibukannya mungkin ketika weekend ya, karena tempat saya di tempat pariwisata, jadi untuk ibu saya ketika hari Sabtu maupun Minggu berjualan di pantai. Nah, jadi untuk di dusun saya itu dijatah atau dibagi dijatah satu pantai, yaitu Pantai Cemoro Sewu, itu dikelola oleh dusun kami. Nah, jadi warga di dusun kami itu mayoritas ketika weekend ataupun ketika ramai selalu berjualan di sana. Makanya untuk ibu saya di sana juga ada kesibukan yaitu berjualan di sana. Jualan apa, Pak? Jualan. Untuk jualannya yaitu di sana berjualan makanan atau minuman yang siap saji seperti pop mie dan sebagainya. Oh, gitu ya. Ya seperti itu. Oke. Nah, kalau mungkin saudaranya kerjanya di mana, kerja apa gitu? Iya, tadi untuk saya dua bersaudara ya. Untuk kakak saya tadi udah saya sampaikan untuk bekerja atau tinggal di Depok, Jawa Barat. Untuk pekerjaannya bekerja di kantor Pegawai swasta gitu ya. bekerja di kantor ya sebagai pegawai swasta. Untuk kantornya kakak saya sebelumnya di perusahaan kayu, cuman sekarang udah pindah. Saya belum terlalu mengenal, saya lupa untuk kantor saya yang sekarang, tapi sebelumnya dia di perusahaan kayu. Dan sekarang yang jelas sekarang tinggalnya bekerja di Depok, Jawa Barat. Yang dia lakuin apa, Pak, di kerjaannya itu? Yang dilakukan kurang. Oh, oke, skip ya. Nah, berarti tinggalnya itu di rumah sama bapak ibu tok? Yang untuk tinggalnya saya di kontrakan saya sendiri. Enggak, maksudnya di rumah family sama keluarganya. Oh ya, maaf. Oh ya, untuk ketika saya di rumah ya, di sana ya orang tua saya tinggal berdua. Maaf, orang tua saya tinggal di Grogol 7, di ayah dan ibu saya tinggal di sana. Kemudian kakak ipar saya juga tinggal saat ini juga tinggal di rumah bersama dengan orang tua saya, karena kakak saya baru saja kakak ipar saya baru saja melahirkan, baru saja punya dikaruniai anak. Makanya saat ini tinggal bersama orang tua saya terlebih dahulu. Mungkin besok ketika ya sudah anaknya agak besar, mungkin baru dibawa ke bersama kakak saya. Oh ya, di rumah saya juga masih punya nenek saya, usianya sudah 90 lebih. Beliau lahir tahun 1930-an, nah, jadi sekitar sudah 90 lebih. Saat ini juga masih sehat, ya puji syukur, puji Tuhan masih sehat, masih bisa beraktivitas seperti biasa. Masih kalau pagi
masih bisa melakukan seperti menyapu, kemudian mencuci pakaian sendiri dan sebagainya. Oke. Eh, Kalau apa melakukan hobinya di rumah, suka melakukan itu dengan keluarga, mungkin dengan bapaknya atau dengan kakak gitu Oh iya. enggak? Ya kalau untuk melakukan hobi di rumah ya mungkin karena saya di rumah mungkin hanya hari Minggu, jadi saya di rumah hari Minggu itu saya jarang keluar, jadi saya hanya di rumah ya bersama keluarga. Mungkin kalau baru ada acara dusun saya baru keluar, tapi kalau main sama teman ataupun sebagainya yang kurang berfaedah ya saya jarang melakukannya ya. Jadi kalau ketika di rumah saya lebih ke family time ataupun ya guyup dengan tetangga. Nah mungkin itu. Oke, udah banyak banget informasi yang disampaikan ya Pak. Terima kasih banyak. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang ingin diketahui lebih lanjut bisa saya tanyakan lagi ya Pak. Untuk sementara cukup itu aja. Terima kasih waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas yang Bapak lakukan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin jika butuh inspirasi lagi bisa menemui saya.